Lagi nyari laptop di harga 5 jutaan buat kerja atau kuliah tapi juga bisa buat main game. Di akhir tahun ini, budget segitu udah nggak cuma dapat laptop buat ngetik doang, tapi udah bisa dapat performa kenceng buat ngegame tipis-tipis kayak GTA dan Genshin Impact. Berikut 5 rekomendasi laptop terbaik di harga 5 jutaan akhir tahun 2025 yang paling worth it untuk dibeli. Penasaran apa aja? Yuk langsung kita bahas! Laptop pertama ada Axio Hype 5 AMD X6. Laptop ini cocok buat kamu gamer budget atau konten kreator pemula yang butuh performa rendering kencang dan grafis mumpuni di harga 5 jutaan. Prosesornya ditenagai AMD Ryzen 5 6600H yang punya tenaga besar dengan konfigurasi 6 core dan 12 thread. Kecepatannya bisa ngebut up to 4,5 GHz yang biasanya cuma ada di laptop gaming mahal. Grafisnya menggunakan AMD Radeon 660M berbasis RDNA 2 yang dikenal sebagai eGPU monster di kelasnya. Performanya sanggup banget dipakai main game berat kayak GTA 5, Red Dead Redemption 2, sampai Genshin Impact dengan lancar. RAM bawaannya udah langsung lega banget, yaitu 16GB DDR5 4800 MHz dual channel yang masih bisa di-upgrade sampai 64GB. Dipadukan penyimpanan SSD 512GB NVMe yang juga istimewa karena masih disediakan satu slot kosong tambahan buat di-upgrade. Layarnya punya rasio kekinian 16:10 berukuran 14 inci dengan panel IPS dan resolusi Full HD+ yang bikin ruang kerja terasa lebih luas dan lega dibanding layar standar. Apalagi kecerahannya sudah tembus sekitar 350 nits. Bodinya terasa premium dan solid berkat penggunaan material metal aluminium di bagian cover dan bawahnya dengan bobot yang masih tergolong ringan buat dibawa-bawa, yaitu sekitar 1,3 kg saja. Portnya sangat fungsional dan lengkap untuk produktivitas. Sudah dilengkapi USB Type-C full function yang canggih karena mendukung power delivery untuk charging dan bisa display output ke monitor eksternal. Baterainya berkapasitas 58 watt jam yang daya tahannya lumayan oke, di mana untuk penggunaan nonton video playback terus-menerus, dia bisa bertahan sekitar 6 jaman. Biasanya laptop ini udah jalan pakai sistem operasi Windows 11. Laptop ini masih oke buat editing video di Premiere Pro, desain grafis, sampai gaming kompetitif, plus keyboardnya sudah backlight. Link pembelian ada di deskripsi. Laptop kedua ada HP 14. Laptop ini cocok buat kamu pelajar atau pekerja kantoran yang mengutamakan tampilan visual mewah dan fitur meeting online lengkap dari brand global terpercaya. Prosesornya ditenagai AMD Ryzen 3 7320U yang efisien daya dengan konfigurasi 4 core dan 8 thread. Kecepatannya bisa dimaksimalkan up to 4,1 GHz yang sangat cukup untuk komputasi harian. Grafisnya mengandalkan AMD Radeon Graphics 610M, performanya lebih ditujukan untuk display dan multimedia, namun masih lumayan nyaman buat hiburan game ringan seperti Valorant atau Genshin Impact. RAM bawaannya menggunakan jenis LPDDR5 8GB yang kencang, namun sayangnya bersifat onboard alias tidak bisa di-upgrade. Dipadukan penyimpanan SSD 512GB NVMe Gen 4 yang kecepatannya tergolong lumayan untuk multitasking. Layarnya berukuran 14 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD yang punya tingkat kecerahan 250 nits. Kualitasnya sudah cukup jernih dan nyaman di mata buat nugas atau streaming film. Keyboardnya mengalami redesign ulang yang bikin feel mengetiknya terasa sangat nyaman, comfort untuk durasi lama, dan nilai plusnya sudah dilengkapi fitur backlight warna putih yang jarang ada di laptop sekelasnya. Portnya terbagi lengkap di sisi kiri dan kanan bodi untuk menunjang produktivitas. Namun sayangnya untuk colokan micro SD card harus absen atau dihilangkan di seri terbaru ini. Baterainya memiliki kapasitas 41 watt jam yang berdasarkan pengujian penggunaan nyata alias dipanjar, dia mampu bertahan sekitar 4-5 jam pemakaian. Biasanya laptop ini udah jalan pakai Windows 11 Home dan sudah include Office Home and Student 2021 original. Laptop ini oke banget buat produktivitas, ngetik dokumen, kuliah, dan meeting online berkat webcam yang punya fitur privacy shutter dan AI noise cancelling. Link pembelian ada di deskripsi. Laptop ketiga ada Infinix InBook X2 2025. Laptop ini cocok buat kamu konten kreator pemula atau mahasiswa yang mencari laptop tipis dengan tampilan premium dan kualitas layar terbaik di kelas harganya.
Layarnya menjadi fitur paling juara karena menggunakan panel IPS 14 inci, resolusi Full HD, yang punya akurasi warna 100% sRGB, bikin mata nyaman, dan hasil editing warna jauh lebih akurat dibanding laptop lain. Prosesornya ditenagai Intel Core i5-1334U generasi ke-13 yang irit daya dengan konfigurasi 10 core dan 12 thread, kecepatannya bisa ngebut up to 4,6 GHz, namun dengan suhu kerja yang tergolong sangat dingin dan stabil. Grafisnya mengandalkan Intel Iris Xe Graphics, performanya cukup mumpuni buat akselerasi render video atau main game santai kayak GTA 5 dengan lancar. RAM bawaannya 8GB LPDDR4 x Dual Channel yang sayangnya bersifat onboard, tapi penyimpanannya istimewa karena selain ada SSD 256GB NVMe, dia masih punya slot M.2 kedua buat nambah storage tanpa ganti yang lama. Bodinya terasa sangat mewah berkat penggunaan material logam di bagian cover dengan finishing dual tone yang unik. Apalagi bobotnya super ringan, cuma sekitar 1,23 kg, jadi enak banget dibawa nongkrong. Baterainya punya kapasitas 50 Wh yang daya tahannya cukup impresif buat seharian. Di mana untuk tes video playback 1080p, dia sanggup bertahan lama hingga 9 jam. Keyboardnya punya tombol yang silent dan nyaman buat mengetik tugas, serta sudah dilengkapi fitur backlight warna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang sangat membantu saat gelap. Portnya tergolong lengkap untuk ukuran laptop setipis ini. Masih ada HDMI, slot micro SD, hingga USB Type-C yang mendukung power delivery untuk charging dan display output. Biasanya laptop ini udah jalan pakai sistem operasi Windows 11 Home original. Laptop ini masih oke banget buat editing foto dan video ringan, kerja mobile di cafe, sampai maraton film dengan kualitas visual memukau. Link pembelian ada di deskripsi. Laptop keempat ada Lenovo V14 G4. Laptop ini cocok buat kamu pelajar atau pekerja lapangan yang butuh laptop badak tahan banting dengan performa kencang untuk pemakaian jangka panjang. Prosesornya ditenagai Intel Core i3-1315U generasi ke-13 yang punya performa mengejutkan dengan konfigurasi 6 core dan 8 thread. Kecepatannya bisa ngebut up to 4,5 GHz. Untuk grafisnya mengandalkan Intel UHD Graphics Standard, performanya cukup basic yang lebih difokuskan untuk produktivitas kerja kantoran ketimbang gaming berat. RAM bawaannya 8GB DDR4 dan masih bisa di-upgrade lewat satu slot kosong. Untuk penyimpanannya, pakai SSD 512GB NVMe dan masih bisa di-upgrade lewat slot SATA. Bodinya menggunakan material plastik ABS yang sangat tangguh karena sudah mengantongi sertifikasi military grade. Bobotnya sekitar 1,43 kg dan punya engsel layar yang bisa dibuka lurus hingga 180 derajat, aman dari risiko patah. Portnya sangat lengkap untuk kebutuhan kerja tanpa dongle. Di sisi kanan dan kiri tersedia berbagai colokan termasuk port LAN yang sekarang sudah jarang banget ditemui di laptop tipis modern. Layarnya berukuran 14 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD yang punya tingkat kecerahan 300 nits. Kualitas gambarnya sudah cukup tajam dan tidak burik sehingga nyaman dipakai kerja seharian. Baterainya memiliki kapasitas 38 Wh yang memang tergolong standar. Namun untuk penggunaan ringan seperti input data atau browsing, dia masih sanggup bertahan sekitar 6-7 jam. Keyboardnya punya feel yang standar, namun nyaman buat ngetik cepat. Sayangnya di seri ini belum dilengkapi fitur backlight untuk penggunaan di tempat gelap. Biasanya laptop ini udah jalan pakai Windows 11 Home, plus sudah include Office Home and Student 2021 original. Laptop oke banget buat kebutuhan administrasi kantor, input data, sampai multitasking aplikasi produktivitas yang butuh ketahanan fisik laptop ekstra. Link pembelian ada di deskripsi. Laptop terakhir ada Advan Work Pro Lite. Laptop ini cocok buat kaum mendang-mending yang punya budget 5 jutaan, tapi menuntut performa prosesor gahar kelas H-series buat investasi pemakaian jangka panjang. Prosesornya mengandalkan Intel Core i5-12450H yang punya tenaga besar dengan konfigurasi 8 core dan 12 thread. Kecepatannya bisa ngebut up to 4,4 GHz yang performanya jauh di atas rata-rata laptop sekelasnya.
Grafisnya menggunakan Intel UHD grafik standar, performanya memang bukan buat gaming berat, tapi sudah cukup mumpuni buat multimedia atau kerjaan grafis ringan sehari-hari. RAM bawaannya 8GB DDR4, yang untungnya masih bisa di-upgrade jadi 2 channel karena ada slot kosong, dipadukan penyimpanan SSD 256GB NVMe yang juga upgradable kalau kamu butuh ruang simpan yang lega. Layarnya berukuran 14 inci, pakai panel IPS dengan resolusi Full HD yang bezelnya tipis. Bikin tampilan visual terasa luas dan tetap jernih dilihat dari berbagai sudut pandang. Bodinya menggunakan material polikarbonat berwarna grey yang build quality-nya terasa solid dan kokoh. Apalagi bobotnya tergolong ringkas, cuma sekitar 1,4 kg, jadi nyaman banget buat mobilitas harian. Portnya tergolong fitur yang paling juara dan mewah di harga segini. Spesialnya dia punya USB Type-C sakti yang udah support Tower Delivery 100 watt buat charging cepat dan display output ke monitor eksternal. Baterainya punya kapasitas 45,6 watt jam yang performanya cukup standar, di mana kalau dipakai nonton video playback, dia sanggup bertahan sekitar 4 jam 50 menit saja. Keyboardnya punya layout full size yang tombolnya terasa empuk dan nyaman buat mengetik tugas panjang. Walau sayangnya absennya fitur backlight bikin agak repot kalau dipakai di tempat gelap. Biasanya laptop ini udah jalan pakai sistem operasi Windows 11 Home original yang praktis tinggal pakai. Laptop ini buat kebutuhan komputasi berat, multitasking ngerjain banyak dokumen, sampai coding yang butuh CPU kencang. Link pembelian ada di deskripsi. Nah, itu dia rekomendasi 5 laptop harga 5 jutaan yang paling worth it buat lo sikat di akhir tahun 2025 ini. Semuanya punya kelebihan masing-masing, tinggal lo sesuaikan aja sama kebutuhan utama lo. Coba tulis jagoan lo di kolom komentar ya. Link pembelian udah gue taruh semua di deskripsi, tinggal klik aja biar gak salah toko. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu, dan subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi gadget racun lainnya. Gue pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!